Hai Sobat BBPJN, welcome to podcast BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Dan kali ini di hari yang sangat cerah ini, Ayah sedang berada di Kabupaten Cianjur. Dan hari ini nggak sendirian karena kita akan bertemu dengan Bapak Alik ya, dan juga Bapak Chandra. Halo Pak. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang juga di podcast BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Ya, ini pertama kali kita bertemu ya Pak ya. Betul Mbak ya. Dan tepatnya kita juga ini sedang berada di PJN 2 wilayah Jawa Barat ya Pak ya. Betul. Nah, biar Sobat BPJN tahu nih dan mengenal sebenarnya Bapak Alik dan Bapak Chandra ini siapa sih? Boleh Pak mungkin diperkenalkan dulu dari Bapak Alik. Baik, siap. Makasih Mbak ya, izin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Alik Mustaqim, biasa dipanggil Alik. Pada hari ini kami sendiri diamanahkan sebagai Kasatker PJN 2 wilayah Jawa Barat, di mana coverage area kami, ruas-ruas jalan nasional maupun jembatan di jalan nasional yang diampu di wilayah 2 Jawa Barat itu sepanjang kurang lebih 442 km. Itu dan jembatan sekitar 3.400 meter. Di wilayah, jadi kalau Mbak Aya lihat Bandung, itu Bandung ke barat, ke selatan, ke barat sampai batas Banten. Jadi kurang lebih dari posisi, kalau dari barat nih, kami ada 5 PPK. Ada 5 PPK, PPK 21 itu kami ngambilnya dari ujung nih, dari keluar aja tol Bocimi. Itu daerah Benda namanya. Jadi ada dari Benda, nama ruasnya Benda, Sukabumi, Raja Mandala. Jadi kalau kabupaten terkaitnya ada Sukabumi maupun Cianjur. Lalu di PPK 22 kami juga ada ruas dari Cibadak ke selatan, ke Simpang Bakbakan sampai ke barat, terus ke Pelabuhan Ratu itu Bu. Sampai Cibareno di batas Banten, itu PPK 22. Lalu kami pun ada PPK 23. Jadi dari Simpang Bakbakan tadi ke selatan sampai posisi daerah namanya Jambang Kulon. Dari Jambang Kulon terus ke selatan terus sampai Tegal Bulet. Nah, kemudian di ruas yang kita sekarang agendakan bersama ini di podcast yang ini adalah ruasnya beliau. PPK 24 Pak Chandra itu dari Tegal Bulet ke Sindang Barang sampai ke Cidaun, ke perbatasan antara PJN 2 kami ke PJN wilayah 3 Jabar di Pak Dedi, Pak Kasatkernya. Nah itu di beliau, di Pak Chandra. Kemudian terakhir kami ada PPK 2.5, itu dari Soreang ke selatan sampai Ranca Bali, sampai ke selatan lagi sampai Cidaun. Jadi kurang lebih total jalan dan jembatan nasional itu 442 km jalan dan 3.400 meter jembatan. Wah, luar biasa panjang ya Pak ya. Nah, kalau Bapak Alik sendiri kan ini sebagai Kasatker ya Pak ya. Betul Mbak ya. PJN wilayah 2 Jawa Barat. Sebelum Bapak pindah ke sini nih Pak, sebelumnya Bapak bertugas di mana nih Pak? Oh iya Mbak ya, terima kasih. Jadi kalau di Kementerian PUPR sendiri kami belum lama Mbak ya. Kami baru gabung di PNS di 2009. Kebetulan dulu kami pada saat bergabung di Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota di 2009. Di 2010 sampai 2017 kami ditugaskan di Jalan Tol Solo Kertosono. Baik di ruas yang Jawa Tengah di area Solo maupun di area ruas Jawa Timur yang di area Kertosono. Kemudian di 2017 kami ditugaskan di PJN 1 Jawa Tengah, itu memanjang dari Losari, Batas Jabar, ke timur, terus sampai Rembang, Batas Jatim. Tapi khusus untuk pekerjaan-pekerjaan jembatan yang ada di PJN 1. Mulai 2021 awal kemarin, kami ditugaskan di PJN 2, sama kayak sekarang, cuma bedanya Jateng. Sekarang PJN 2 Jabar, dan per hari ini alhamdulillah per tanggal 2 Desember 2021 ini kami alhamdulillah begitu proses serah terima jabatan, pelantikan dengan Pak Kasatker yang lama, kami langsung saya sangat berbangga hati nih bisa langsung diajak sama Pak Chandra untuk melihat jembatan Cisokan yang saya lihat sangat useful ini. Berarti dari serah terima jabatan langsung podcast ya Pak ya. Langsung kita bertemu dengan Sobat BPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Berarti itu
kisah balik ya Pak ya sebelum Iya. Bapak akhirnya ada di PJN Wilayah 2 Jawa Barat ini. Betul, Nah, betul kalau Mbak ya. itu tadi Pak Alik nih. Sekarang kita beralih ke Pak Chandra. Pak Siap, Chandra, terima kasih. pengen tahu nih Pak soal BPJN, mungkin baru mengenal Bapak kan Baik, ada di Pak. podcast kali ini. Bapak sebelumnya pernah bertugas di mana dan Oh, ya. sekarang ini sedang menjabat sebagai apa sih Pak kalau untuk Oh, BPJN ya. Wilayah 2? Ya, mohon izin, perkenalkan saya Marnala Chandra, biasa dipanggil Chandra Mutehaya. Jadi saya ini bertugas di PPK 2.4 Provinsi Jawa Barat ini, Mbak. Saya di sini sudah hampir jalan 3 tahun dari 2019. Ruas kami ini ada 78,5 kilo dengan panjang jembatan total sekitar 178 meter. Dan inilah kebetulan di tahun ini ya kami ditugasin ada pembangunan jembatan Cisokan ya, yang menggantikan jembatan lama yang lebarnya memang masih belum sesuai dengan standar jalan dan jembatan nasional. Gitu sih Teh ya. Berarti kalau sebelumnya Pak sebelum ada di sini? Sebelum di sini nih saya sebelumnya bertugas di satuan kerja di Jakarta di Metropolitan Jakarta. Saya masuk di PNS-PU di tahun 2010, kemudian ditugasin di area Satker PJN Jakarta dan kemudian dipercayakan di 2019 untuk menjadi mengawal di ruas jalan Tegal Bulut Sindang Baran Cidaun ini di 2019. Mungkin itu yang bisa Dan sekarang akhirnya sudah selesai membangun salah satu alhamdulillah program kerjanya adalah jembatan Cisokan. Jembatan Ya sesuai Cisokan. dengan yang ada di topik kita bertiga Oh iya. ya. Terima Ini kasih. ada gambarnya dan Cisokan. aslinya ada di belakang. Nah, ini aslinya sudah ada di belakang, sudah selesai, sudah rampung. Iya. Dan ini pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya Siap. untuk jembatan Cisokan ini alasan dibuatnya karena apa? Lalu juga mungkin mulai pembangunan dari kapan? Boleh diceritakan juga nih. Di kami. Baik, terima kasih Mbak Haya. Jadi jembatan Cisokan ini jujur kami juga baru pertama kali lewat ruasnya Pak Chandra ini. Kami tadi sekilas sudah diskusi sama Pak Chandra. Pak Chandra pun sudah menginformasikan kegiatan penggantian jembatan Cisokan karena jembatan yang lama kami tadi juga udah lihat langsung, kami udah lihat data teknisnya juga. Jembatan lama ini adalah jembatan CH, Mbak. Jembatan CH itu namanya di kami itu jembatan Kalender Hamilton. Jadi di kami sendiri di pusat, di Kementerian PUPR itu memang sedang ada program sebenarnya. Semua jembatan CH di Indonesia itu akan diganti atau diduplikasi. Gitu. Nah, alhamdulillahnya di tempat Pak Chandra hari ini 2 Desember ini udah selesai, udah siap dibuka. Dan kami lihat memang jembatan CH ini kondisinya nggak ideal. Yang pertama nggak ideal dari sisi lebar jalan. Kita sekarang jalan nasional itu lebar jalan standar itu 7 meter, Mbak Aya. Di jembatan di samping belakang kita ini, yang CH itu cuma 3,5 meter di perkerasan dan setengah meter di bahu di trotoar jalan. Jadi lebar total struktur hanya 4,5 meter. Ini menurut kami juga ada diskusi dengan Pak PPK. Yang pertama pasti akan menjadi potensi bottleneck karena ada penyempitan, perlambatan kendaraan, terutama pada saat jam puncak atau momen-momen di Lebaran maupun di akhir tahun yang kita bentar lagi kan gitu. Yang kedua juga berpotensi terhadap keamanan pengguna jalan. Karena begitu 3,5 meter itu sebenarnya adalah standar 1 lajur. Kalau kita jadikan 2 lajur, maka ada kendaraan itu dia nggak bisa saling berlintasan, berpapasan di atas jembatan. Padahal jembatan ini sendiri panjangnya 60 meter. Jadi kalau misal terjadi apa-apa di malam hari, misal penerangan jalan kurang, itu juga berpotensi terhadap kerawanan kecelakaan lalin. Yang ketiga, dari sisi bawah, kita sekarang sudah ada undang-undang tentang sungai sebenarnya, Mbak. Jadi di kita itu sekarang menghindari adanya pilar atau struktur yang ada di penampang basah sungai. Nah, jembatan si CH ini dia kurang lebih sepanjang 58 meter. Itu terbagi jadi 3 span atau 3 gelagar. Jadi yang approach-nya itu gelagarnya itu sekitar 10,5 meter kanan kiri. Main span-nya itu adalah 37 meter. Artinya ada 2 pilar yang berada di wilayah penampang basahnya sungai. Dan itu tidak baik secara struktur maupun secara peraturan. Nah, jembatan yang dibangun sama Pak Chandra ini dia single span.
satu span struktur rangka baja dengan span 60 meter sehingga kita hanya butuh abutment, kita nggak ada pilar di tengah sungai. Jadi dengan kondisi itu saya sangat mengapresiasi nih apa yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang diamanahkan oleh Pak Chandra, karena saya yakin begitu jembatan ini berfungsi dan dioperasikan untuk halayak ramai pasti akan mengurangi potensi-potensi yang tadi kami sebutkan. Mungkin itu Mbak ya. Oh, seperti itu. Jadi itu alasan kenapa akhirnya dibangun jembatan Cisokan titik 2 kali ya. Titik 2. Yang keduanya nih ada karena dibuat juga sesuai dengan peraturan yang sudah ada ya Pak ya. Kalau itu mungkin dari Pak Alik nih. Kalau kita beralih ke Pak Chandra Pak. Baik, kalau ini Mbak. tepatnya berarti kita ada di Agrabinta ya. Siap. Betul ya Pak ya. Nah, untuk wilayahnya sendiri setelah dibangun, total panjangnya, lebarnya, dan juga mungkin Sobat BPJN pengen tahu nih, ini dengan teknologi apa dibangunnya? Nah, itu boleh diceritakan Pak mungkin. Oke, terima kasih. Jadi jembatan Cisokan yang tadi Mbak Aya bilang titik 2 ini ya, jembatan edisi kedua. Ya, ini lokasinya sangat di selatan Jawa Barat ya, di lokasi Agrabinta ini. Kalau saya bisa menceritakan singkat, lokasi ini kan sangat jauh ya dari tempat material itu beton itu kita sangat sulit kemarin itu sangat jauh. Batching plant atau yang tempat pengolah beton itu ada sekitar 70 kilo dari lokasi ini. Jadi tantangan kami sangat berat waktu itu mencari tempat, karena secara garis besar, secara umum memang di sini adalah material beton yang paling dominan, sehingga kami sangat kesulitan waktu itu untuk mencari batching plant di daerah sini, daerah selatan ya. Kalau kami di daerah di tengah atau utara seperti daerah utara Jawa mungkin progresnya mungkin lebih cepat ya, karena tapi sekarang di sini kami cuma punya satu batching plant di daerah sekitar 70 kilo dari sini. Itu tantangan yang terberat, dan kami itu di tahun ini menggunakan spesifikasi yang terbaru, dan untuk fondasi bore pile-nya diameter 80 kedalaman 10 meter itu kami sudah mewajibkan tim penyedia jasa ini untuk harus menggunakan namanya beton memadat sendiri atau self compacted concrete namanya, SCC. Jadi mungkin di daerah sini, di produksi beton di sini mereka tuh jarang mengenal beton itu. Jadi di tahun inilah kita mewajibkan, sehingga waktu itu untuk memformulasikan beton itu ada kemunduran sedikit lah, ada proses yang agak lama karena memang benar-benar baru mereka menggunakannya. Jadi kita tetap mewajibkan itu beton itu memadat sendiri, karena dengan bore pile yang dengan kedalaman 10 meter diharapkan dia bisa memadat sendiri gitu loh Mbak. Jadi itu tantangannya kemarin. Kemudian kalau untuk struktur atas jembatannya sendiri ini menggunakan rangka baja ya, rangka baja A60. Jadi bentangnya 60 meter, dan ini seperti yang tertulis di topinya Mbak Aya tuh truss modular bridge. Nah, jadi artinya dia tuh bentang jembatan ini mempunyai span-spannya atau mempunyai span yang sama gitu. Jadi per 5 meter spannya, sehingga nanti terbentuklah panjang yang 60 meter. Itu artinya yang tertulis truss modular itu. Kemudian rangka bajanya ini udah digalvanis semua dari tempat pabrikasinya, jadi udah galvanis semua, dan ya secara umum mungkin itu yang menggunakan teknologi yang paling ininya mungkin ya tidak terlalu signifikan sih mungkin, tapi ya untuk metode erectionnya seperti biasa, seperti jembatan-jembatan rangka baja lainnya ya, gitu sih. Jadi mungkin memakan waktunya bahkan di pembangunannya ya Pak iya, ya, karena jadi, juga memang bahan-bahannya juga susah Iya. Tapi tambahan Mbak Aya dari kami, tadi saya ngobrol sama beliau, jadi saya mengapresiasi karena di rencana awal sebenarnya dari perencanaan dan di lelang awal itu sebenarnya masa pelaksanaan itu 7 bulan. Iya. Nah, pada saat proses pelelangan mungkin makan waktu, sehingga pada saat pelaksanaan kita alhamdulillah teman-teman ini bisa menyelesaikan dalam 6 bulan. Jadi dari akhir Mei sampai saat ini. Iya. Oh begitu. Jadi malah ternyata ini sistem kebut sekali ya. Iya, betul sekali. Akhirnya karena juga mungkin memang melihat fungsi dari jembatan Cisokan sebelumnya yang sudah kurang baik ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk lebarnya sendiri sesuai pas sekali 7 meter dengan peraturan atau bahkan lebih, dan juga untuk panjang totalnya nih sama kan 60 meter atau seperti apa? Kami?
Ya. Jadi di kami itu sebenarnya udah ada standarisasi untuk desain rangka baja jembatan. Itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, tipe A itu untuk jalan nasional. Lebar struktur itu 7 meter. Jadi, lebar struktur 9 meter, lebar perkerasan 7 meter. Jadi kami nyebutnya formasinya tuh 711. Yang 1 meter itu untuk trotoar pengguna jalan. Nah, kemudian untuk panjang spannya tadi sudah disebutkan sama Pak PPK, panjangnya 60, single span. Tapi juga dari paket kontraktual ini juga ada realignment. Jadi alinyemen jalan yang existing, kita bentuk alinyemen jalan yang baru dengan perkerasan yang baru. Aspal yang sekarang kita injak itu aspal baru, belum pernah kelewatan mobil, Mbak ya. Jadi kita yang masih pertama kali nih ini nginjakan aspal yang baru. Betul, ini belum kena roda kendaraan. Jadi kecuali kendaraan pemadat aspal pastinya. Jadi ini kita juga alinyemen baru kurang lebih sekitar 130 meter ya. Baik, Pak. Pak Betul. Chandra ya. Iya. Di operate awal maupun operate akhir. Oke, jadi untuk totalnya 130 meter ya, dan memang juga ini jadi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah tertera Betul. ya Pak, Siap. tidak seperti jembatan yang sebelumnya. Iya. Nah, kembali ke Pak Chandra nih Pak, Baik. sebagai PPK 2.4. Iya. Kan 2021 sudah mau beres nih Pak, Siap. sebentar lagi. Nah, Iya. sudah ada program kerja apa saja sih yang sudah terlaksana? Sedang Oh, ada iya. mungkin di samping pekerjaan jembatan Cisokan ini sambil mengerjakan yang lain, Oh, boleh iya. dikasih tahu sama sobat BPJN sedang mengerjakan apa juga nih Pak Oh, untuk iya. akhir 2021. Jadi di tahun 2021 ini ya alhamdulillah tugas kami agak banyak nih Mbak, karena kami di sini harus ada preservasi jalannya sendiri ya untuk memelihara kondisi jalan. Ruas kami itu ada kebetulan ada dua ruas, Tegal Bulet Sindang Barang dengan Sindang Barang Cidaun. Nah itu totalnya 78 kilo tadi ya. Itu ada sendiri penanganan preservasinya, dia harus memelihara kondisi kemantapan jalan dari ya tidak ada lubang, dan juga kami juga terpelihara dengan kondisi bahu itu dengan adanya program padat karya tunai yang dari teman-teman dari pelaksana atau pekerja setempat di daerah sini. Nah itu kemudian selain itu kami juga ada pelaksanaan, kebetulan ada jembatan gantung ini di daerah Agrabinta juga, tapi masuklah ke area desa Leles ke dalam. Jadi sekitar dari jalan nasional itu 10 kilo lagi ke dalam. Nah inilah menjadi tantangan kami karena progresnya masih ada sedikit terhambat karena kondisi cuaca dan juga akses jalan yang agak berat memang sih. Jadi mobilisasi ke dalam itu material juga lebih sulit lagi dari sini. Jadi ini menjadi tantangan kami di tahun ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi masyarakat sini. Jadi kita juga di masa pandemi ini yang agak kurang, mungkin masyarakat sini kurang ekonominya agak turun, mungkin bisa terbantu lah dengan program-program kami yang ada di sini. Oke, kalau itu dari Pak Chandra mungkin untuk PPK 2.4. Siap. Kalau untuk Pak Alik mungkin lebih lengkap di PJN 2-nya sendiri Pak untuk 2021 ini, karena ada juga yang dijelaskan padat tunai ya Pak ya, padat karya PJN tunai. 2. Nah, itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Ayah juga belum paham nih Pak. Siap. Jadi gini Mbak Ayah, di kami di 5 PPK ini tahun ini semua ada paket mandatori kami. Paket mandatori kami apa sih? Kami ini adalah penanggung jawab ruas di jalan nasional. Nah, tanggung jawab kami otomatis paket kontraktualnya itu adalah paket preservasi namanya. Preservasi atau long segment biasanya orang nyebutnya gitu. Jadi Pak Chandra dengan ruas yang sudah di SK-kan, itu beliau bertanggung jawab terhadap kondisi jalan tersebut. Kemantapan jalannya, action plan terhadap kondisi akhir tahun, cuaca ekstrim, longsoran, segala macam. Nah, secara general di 5 PPK yang ada di PJN 2 itu semua ada. Semua ada paket preservasinya. Paket preservasi baik di 21 sampai 25. Nah, di luar paket kegiatan kontraktual tentunya juga ada paket-paket yang bisa jadi dari DAK, dari alokasi khusus. Saya ambil contoh misal dari kita juga bapak-bapak kita berkoordinasi dengan bapak-bapak di Dewan. Misal dari daerah pemilihannya ada wilayah yang terisolir, ada desa-desa yang mungkin kalau Mbak Aya sering lihat di TV berangkat sekolah aja naik
naik perahu atau Iya, naik gantung gitu. Jembatan pakai tali Nah, aja. salah satunya fungsi dari kami dari Kementerian PU juga sebagai nggak cuma penghubung jalan, penjaga jalan nasional, tapi juga kami juga upayakan dari bapak-bapak kami yang mandatorinya ke kami untuk membangun salah satunya jembatan gantung. Termasuk jembatan-jembatan kayak di belakang kita ini adalah area-area prioritas yang dimana untuk strategi penyelenggaraan jalan ini menjadi blocking point atau menjadi bottleneck gitu. Nah, terus di luar itu semua, Mbak ya, kita itu ada kegiatan namanya kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya ada yang dikelola sendiri oleh Bapak PPK, ada yang menjadi kewajiban dari pengguna jasa. Jadi semua area, semua lingkup pekerjaan kami itu ada bagian yang harus dipadat karyakan, harus sifatnya harus. Jadi ini juga adalah amanah dari pusat, itu salah satu bentuk program sosial dari Kementerian PUPR. Walaupun kami kementerian teknis, tapi juga ada fungsi sosial dengan adanya padat karya. Apalagi dalam masa pandemik ini sebenarnya yang diprioritaskan, yang menjadi hal utama, yang menjadi dasar kita kenapa sih padat karya, siapa sih yang harus kita cari. Yang pertama adalah orang setempat. Harus orang setempat atau orang yang berada di ruas masing-masing PPK. Lalu yang kedua adalah sebisa mungkin namanya padat karya itu namanya aja padat karya, bukan padat modal, bukan padat alat. Berarti orangnya dibanyakin supaya kita bisa memberi manfaat sebesarnya. Nah, manfaat itu didapatkan buat siapa aja. Sasaran utama padat karya yang pertama adalah miskin dan setengah miskin. Yang kedua adalah menganggur dan setengah menganggur atau kerja serabutan. Yang ketiga adalah orang-orang yang terimbas adanya pandemi COVID ini. Misal tadinya kerja di pabrik, terus mohon maaf nih kena PHK, nganggur, bisa kita berdayakan melalui kegiatan-kegiatan padat karya yang dipertanggungjawabkan oleh teman-teman PPK di wilayah 2 Jabar. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti itu yang disebut tenaga kerja setempat ya, Pak ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya sobat BPJN nanti bisa lihat nih ada beberapa. Kalau bangunan ini jembatan Cisokan itu dibangun juga dengan warga setempat berarti ya Pak. Tapi ada sih ya. Ada betul beberapa itu, ya. bagian. Tapi mungkin ada kesulitan atau ada tanggapan tersendiri nih Pak dari masyarakat. Mungkin boleh dijawab oleh Pak Chandra nih dengan tenaga kerja setempat, ada tanggapan Pak dari masyarakat? Kebetulan memang di bagian beberapa bangunan yang tidak memerlukan skill ya, kami bisa memberdayakan tenaga setempat untuk bisa membuat ya seperti pasangan batu, mereka kan punya kemampuan di situ. Kalau untuk membuat jembatannya mungkin tidak ya. Jadi mungkin ada beberapa bangunan yang diberdayakan dengan masyarakat di sini di daerah Agrabinta ini. Kemudian mereka juga ya merasa terbantu lah Mbak dengan adanya ada pemanfaatan tenaga kerja mereka. Selain itu juga ya untuk membantu-bantu pekerja harian kan gitu memang diperlukan juga ya. Itu juga diberdayakan lah kemampuan mereka untuk membantu. Kadang-kadang pekerjaan ini kan tidak harus semuanya skill ya, ada juga yang skill. Jadi unskill itu bisa lah untuk tenaga harian mereka dibantukan gitu Mbak. Oke, berarti ini simbiosis mutualisme ya Pak ya. Iya, jadi betul banget. Masyarakat sekitar juga akhirnya bisa terbantu mungkin dengan pandemi yang ada, gitu kan, akhirnya punya pekerjaan dan untuk penyelesaian jembatan Cisokan juga jadi lebih cepat ya Pak ya. Siap, terima kasih. Bantuan. Kerja betul tenaga kerja setempat itu yang membantu untuk jembatan Cisokan ini. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir untuk Bapak Ali dan juga Bapak Chandra nih. Harapannya Pak apa nih dengan pembangunan jembatan Cisokan sudah selesai, sudah bisa open traffic, lalu juga mungkin terlebih untuk masyarakat Cianjur bagaimana atau juga bahkan harapannya untuk pemeliharaan nih, karena kan nggak cuma dari kita aja ya Pak ya, dari bagian Pak Alik dan juga Pak Chandra yang membangun, tapi juga dari masyarakat yang menggunakan nih Pak, harus dijaga juga. Nah, ada harapan seperti Pak? Baik Mbak ya, jadi kalau di kami, walaupun kami belum lama ya, baru juga hari ini tanggal 2 Desember, coba kami juga ada koordinasi dengan PPK sekilas dari Bandung juga ke sini. Juga kami sedikit banyak melihat ruas-ruas yang ada di wilayah kami. Memang banyak tantangan Mbak Aya, banyak tantangan, banyak jalan yang belum standar lebarnya, banyak daerah-daerah yang sangat berpotensi longsor, yang teman-teman PPK itu harus benar-benar siap tanggap. Makanya teman-teman PPK, saya yakin di semua PJN, di Bina Marga itu pasti punya DRU, punya URC juga, tim URC kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa dan udah bisa, sekarang juga udah terbukti gitu. Nah,
ke Cisokan ini sendiri itu sama. Ini menurut kami, tadi kami dari Cidaun sampai lokasi Agara Binta ini, kami melihat memang ada, ini Cisokan yang kedua. Yang pertama di daerah Sindang Barang ya, mungkin ya Pak Chandra ya. Tapi di situ dia non standar, tapi untuk kendaraan kecil masih bisa berpapasan. Untuk kendaraan besar baru bisa berganti. Mungkin itu juga bisa diusulkan atau mungkin malah sudah diusulkan oleh Pak Chandra. Nah, terkait jembatan kita di belakang ini, menurut kami ini sangat berguna, Mbak ya. Jadi di daerah Cianjur, daerah selatan ini mobilitas perdagangan, lalu jumlah kendaraan mungkin belum sehektik, mungkin belum sebanyak daerah Pantura ataupun jalur tengah. Tapi apabila kita sudah membangun infrastruktur ini dengan baik, dengan lebar yang sudah standar, saya yakin dari sisi perekonomian, baik secara lokal, warga sekitar sini, ataupun juga region, antar kabupaten atau antar provinsi, khususnya untuk Jawa Barat di selatan, saya yakin geliat ekonominya akan membaik dengan adanya kita memperlancar salah satunya dengan pembangunan jembatan Cisokan ini. Mungkin dari kami seperti itu. Amin. Semoga Amin. ya Pak ya. Nah kalau Siap. dari Pak Chandra sendiri mungkin ada tambahan Pak? Iya, terima kasih Teh Aya. Jadi sudah hampir 3 tahun desa di sini, kondisi trafiknya memang semakin meningkat ya. Bukan sekedar kendaraan kecil aja, tapi ternyata di sini kan memang banyak sekali di sini adalah sumber kayu ya di sini. Karena di sini ada perhutani, ada ini, dan itu semakin meningkat angkutan-angkutan untuk mengangkut kayu itu karena mereka mau diangkut ke arah timur, infonya seperti itu. Jadi semakin meningkat truk-truk untuk pengangkut kayu. Selain itu juga di tahun ini kemudian banyak sekali truk-truk besar pengangkut komoditas yang kalau lewat jembatan yang lama itu udah ngepas banget. Jadi ada lagi 2 jembatan lagi tempat kami yang kalau lewat situ juga memang sudah pas banget lah. Dan itu sudah kami coba usulkan ya kalau untuk diduplikasi atau diganti gitu. Kami berharap mungkin dengan adanya pembangunan infrastruktur ini semakin meningkatkan daya tarik ekonomi di Cianjur Selatan ini. Ya, karena Cianjur Selatan ini kan potensinya banyak lah tempat wisatanya juga, tapi masih belum diberdayakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita juga ada partisipasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ini, semakin meningkatkan infrastruktur di sini, semakin membuat daya tarik ke sini. Kemudian dengan adanya pembangunan di sini, tenaga kerja di sini juga diberdayakan. Mungkin mereka tidak harus ke kota atau kemana, mereka masih bisa kerja di sini. Itu sih harapan kami, mudah-mudahan. Semoga ya Pak ya, harapan dari Pak dan juga Pak Chandra ini menjadi kenyataan untuk masyarakat, terlebih masyarakat di sini ya Pak ya, yang menggunakan jembatan ini juga berlalu lalang melintasi berbagai daerah di sini. Gitu kan ya Pak. Wah, terima kasih banyak untuk Pak Ali dan juga Pak Chandra. Sukses selalu, sehat selalu. Ini seru sih sebenarnya ya, kita ada di samping pantai ya Pak ya. Jadi kalau Sobat BPJN lihat hari ini cerah banget kayaknya. Wah, jangan sangka kita ngerasa lebih cerah lagi di sini ya. Lebih panas lagi di sini. Terima kasih sekali lagi dan mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di podcast yang lain ya Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk Teh Aya. Baik, terima kasih Pak. Nah, itu dia Sobat BPJN ngobrol seru Aya bareng Pak Alik dan juga Pak Chandra ini di PJN 2 wilayah Jawa Barat, tepatnya di PPK 2.4. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran, wah ada apa nih, ini jembatan Cisokan yang akhirnya baru dibangun. Ini menambah jembatan yang sebelumnya memang sudah ada tapi memang kurang memenuhi syarat. Jadi kalau mungkin kamu penasaran bisa langsung datang ke sini. Sekalian juga nih ngelihat ada pantai seperti apa ya di Kabupaten Cianjur, tepatnya di daerah selatan. Dan abis ini juga nanti kita akan banyak banget nih kasih kamu gambaran sebagus apa sih wilayah di sini dan juga sekeren apa jembatan Cisokan yang sudah jadi. Nah, itu dia Sobat BPJN. Kilas Seru Aya di Kabupaten Cianjur, tepatnya ini di daerah Agara Binta dan juga jembatan Cisokan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya, karena kita juga masih punya beberapa podcast sampai akhirnya menutup 2021. Jadi pastiin kamu subscribe dan like juga di podcast BPJN DKI Jakarta Jawa Barat di Balai 6 ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi. Kira-kira akan kemana habis ini? Makanya stay tune terus. Dan sekarang waktunya Aya pamit. Bye-bye.